Coba bayangin deh, ada sebuah kerajaan besar di Pulau Jawa berkuasa lebih dari 600 tahun. Tapi kok kayaknya namanya jarang banget ya kita dengar di pelajaran sejarah. Kisahnya seolah-olah terkubur begitu aja oleh waktu. Nah, hari ini kita bakal coba gali lagi jejak-jejak dari imperium yang terlupakan ini. Kerajaan Sunda. Coba lihat peta kuno Eropa ini. Seluruh bagian barat Jawa cuma ditandai satu kata, Sunda. Ini bukan sekedar nama geografis loh. Ini adalah jejak dari sebuah kekuasaan yang besar banget. Jadi, kerajaan apa sih yang dulu menguasai tanah Sunda ini? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Bayangin, selama lebih dari 6 abad, itu lama banget. Sejak zaman Viking di Eropa sampai awal era kolonialisme, disinilah kerajaan Sunda berdiri dengan kokoh. Sebuah kerajaan Hindu yang makmur, yang kemudian entah kenapa seolah hilang begitu saja dari panggung sejarah. Sekarang kita akan coba lacak kembali sisa-sisa kejayaannya. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Siapa sih mereka ini sebenarnya? Gampangnya gini, kerajaan Sunda itu penguasa Jawa bagian barat selama berabad-abad, dari tahun 932 sampai 1579. Kekuasaannya itu membentang dari Banten sampai Jawa Barat, dan mereka menguasai dua pelabuhan yang super strategis, Sunda Kelapa, yang jadi cikal bakalnya Jakarta, dan Banten. Oh iya, mereka ini bukan pemain baru loh. Kerajaan ini adalah penerus dari kekuatan besar sebelumnya, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Pertanyaannya sekarang, gimana kita bisa tahu semua ini? Nah, jawabannya itu ada pada kerja keras para detektif sejarah yang menyatukan kepingan-kepingan petunjuk dari masa lalu. Bukti pertama kita bukan dari buku, tapi dari batu. Ini bisa dibilang akta kelahiran Kerajaan Sunda, prasasti kebun kopi II yang ditemuin di dekat Bogor. Tanggalnya jelas tahun 932 Masehi. Bayangin, batu ini jadi saksi bisu berdirinya sebuah kerajaan. Terus, apa sih rahasia yang disimpannya? Kalau diterjemahin, isi prasasti ini jelas banget. Menyebutkan kembalinya kekuasaan kepada Raja Sunda. Seolah-olah batu ini ngomong langsung ke kita melintasi 1000 tahun, mengonfirmasi bahwa di tahun 932, kerajaan Sunda itu udah resmi berdiri. Ini bukti fisik yang nggak bisa dibantah. Tapi ya, satu batu aja tentu nggak cukup. Para sejarawan itu kerjanya kayak detektif. Mereka gabungin petunjuk dari banyak sumber. Prasasti batu ngasih kita nama-nama raja. Catatan pedagang dari Tiongkok muji-muji kualitas lada Sunda yang katanya nomor 1. Penjelajah Eropa kayak Tome Pires nyatet soal politik. Sementara naskah lokal seperti Bujangga Manik ngasih kita gambaran kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Nah, setiap kepingan ini bantu kita melukis gambaran besarnya. Setiap kerajaan besar pasti punya titik balik dalam sejarahnya. Buat Sunda, salah satu momen paling dramatis dan menentukan itu adalah konfrontasinya dengan tetangga mereka yang super kuat, Majapahit. Ceritanya dimulai tahun 1336, pas Gajah Mada dari Majapahit ngucapin sumpah palapanya yang terkenal itu buat menyatukan Nusantara dan Sunda disebut sebagai salah satu targetnya. 2 dekade kemudian, ketegangan sepertinya mereda. Sebuah pernikahan politik diatur antara Putri Dyah Pitaloka dari Sunda dan Raja Hayam Wuruk dari Majapahit. Rombongan Sunda pun berangkat ke ibu kota Majapahit ngebayangin sebuah pesta besar penyatuan dua kerajaan. Mereka sama sekali nggak tahu, malapetaka sedang menunggu di depan mata. Nah, disinilah terjadi kesalahpahaman yang fatal. Pihak Sunda datang untuk sebuah pernikahan antara dua kerajaan yang sederajat, setara. Tapi Gajah Mada justru melihat ini sebagai kesempatan emas buat memenuhi sumpahnya. Dia menuntut sang putri diserahkan bukan sebagai pengantin, tapi sebagai upeti, simbol bahwa Sunda telah tunduk di bawah Majapahit. Bisa bayangin nggak penghinaan kayak gitu? Tentu saja Raja Sunda menolak mentah-mentah. Baginya, ini soal kehormatan. Akibatnya, pecahlah pertempuran yang sama sekali nggak seimbang di lapangan Bubat. Rombongan kerajaan Sunda yang jumlahnya jauh lebih kecil bertempur habis-habisan sampai titik darah penghabisan dan akhirnya gugur di tangan pasukan Majapahit. Meskipun berakhir tragis, peristiwa Bubat ini melahirkan sebuah legenda. Raja Sunda yang gugur dianugerahi gelar Prabu Wangi, artinya raja yang harum, karena dia membela kehormatan kerajaannya sampai mati. Dan dari sinilah lahir nama besar Siliwangi yang artinya penerus sang raja harum, sebuah nama yang nantinya jadi simbol kebangkitan Sunda. Seringkali, setelah sebuah tragedi yang kelam, justru muncul periode kebangkitan, dan persis itulah yang terjadi pada kerajaan Sunda. Mereka bangkit dari abu tragedi Bubat untuk mencapai puncak kejayaannya.
Putra dari Prabu Wangi, namanya Niskalawastu Kancana, ternyata nggak memilih jalan balas dendam. Sebaliknya, dia memilih jalan damai. Belajar dari tragedi Bubat, dia fokus memperkuat pertahanan ibu kota di Kawali dan berhasil menciptakan stabilitas selama puluhan tahun. Dia inilah yang membangun fondasi bagi zaman keemasan Sunda. Dan zaman keemasan itu mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Sri Baduga Maharaja, sosok yang paling kita kenal sebagai Prabu Siliwangi. Kehebatannya ini bukan cuma dongeng loh, prasasti batu tulis ini merinci semua proyek besarnya. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan gak cuma makmur, tapi juga menghasilkan karya-karya seni Hindu yang indah seperti patung ini. Jadi, apa aja sih karya besar Siliwangi? Wah, dia ini seorang visioner. Dia memindahkan ibu kota ke Pakuan Pajajaran yang sekarang jadi Bogor, terus melindunginya dengan sistem parit pertahanan yang canggih. Dia juga membangun infrastruktur kayak danau buatan dan melestarikan alam dengan membuat hutan-hutan keramat. Dan semua ini didanai oleh perdagangan lada yang lagi booming, menjadikan Sunda salah satu kerajaan terkaya di zamannya. Tapi ya gitu, seperti semua kerajaan besar, masa keemasan nggak berlangsung selamanya. Sebuah kekuatan baru yang sangat berbeda mulai bangkit di Pulau Jawa. Dan ini akan menandai akhir dari era kerajaan Sunda. Di satu sisi ada tatanan lama, kerajaan Sunda yang bercorak Hindu yang menguasai Jawa Barat. Di sisi lain, muncul kekuatan baru, Kesultanan Demak yang bercorak Islam, yang berekspansi dengan sangat cepat dari Jawa Tengah. Ini bukan cuma persaingan politik biasa, tapi juga pergeseran besar dalam lanskap agama dan budaya di pulau itu. Runtuhnya Sunda itu nggak terjadi dalam semalam. Prosesnya bertahap. Dimulai dengan lepasnya pelabuhan Cirebon pada 1482. Pukulan terbesarnya datang pada 1527, waktu dua jantung ekonominya, Banten dan Sunda Kelapa, direbut oleh Kesultanan Demak. Akhirnya, karena terisolasi dan melemah, ibu kota Pakuan Pajajaran pun jatuh pada 1579. Setelah lebih dari 6 abad berkuasa, kerajaan Sunda pun tamat. Lebih dari 600 tahun. Coba deh renungkan sejenak. Itu lebih lama dari gabungan masa penjajahan Belanda dan kemerdekaan Indonesia sampai sekarang. Dari prasasti pertama sampai kejatuhan terakhirnya, kerajaan Sunda adalah salah satu pemain utama yang paling awet dalam sejarah Nusantara. Jadi, kerajaannya memang udah lenyap, benteng-bentengnya mungkin udah jadi reruntuhan. Tapi warisannya itu masih ada di sekitar kita. Dalam legenda Prabu Siliwangi yang diceritakan turun-temurun, dalam nama kota seperti Bogor, dan dalam identitas budaya masyarakat Jawa Barat. Kerajaan Sunda mungkin telahiran dari peta, tapi pertanyaannya adalah, apakah semangatnya benar-benar pernah padam? Itulah warisan yang terus hidup sampai hari ini.